Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar, yaitu pelajaran kita hari ini adalah IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, dengan materi atau temanya itu adalah benda dan sifatnya. Hari ini tanggal berapa, hari apa? Hari apa hari ini? Hari Rabu, tanggal 7 Maret tahun 2023. Mata pelajaran kita adalah IPA dengan temanya yaitu benda dan sifatnya. Nah, dengan CP, jadi setelah anak-anak belajar tentang benda dan sifatnya, diharapkan anak-anak bisa mengidentifikasi bentuk serta sifat benda yang ada di lingkungan sekitar, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Tapi baik, sebelum kita masuk belajar, mari kita berdoa dulu. Jadi izinkanlah Ibu memimpin sesuai dengan ajaran Ibu, yaitu Kristen Protestan. Jadi Nabila dengan firman mengikuti ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini anak-anakmu sudah ada di ruangan, guna kami mau belajar. Kami mohon Tuhan Yesus mau tuntun sertai kami, pimpin kami. Beri kepada kami roh hikmat, akal budi, agar biarlah kami dapat belajar pagi ini dengan baik. Terima kasih. Amin. Baik, kita akan masuk materinya, yaitu sebelum Ibu tanya dulu. Benda padat itu yang mana? Contoh, siapa yang bisa menyebutkan benda padat? Meja. 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 Kursi. Biru, apa lagi? Ini apa? Batu. Ini? Besi. Jadi benda padat yang ada di sekitar kita ini ada banyak, yaitu yang tadi disebutkan oleh anak-anak, yaitu ada meja, ada kursi, ada batu, ada besi, dan masih banyak lagi. Jadi yang termasuk. Nah, benda padat itu dia sifatnya itu tetap atau berubah? Dia tetap. Jadi benda padat itu dia sifatnya itu adalah dia tetap. Ya. Nah, dia tetap. Jadi benda padat itu juga adalah salah satu wujud benda yang berbentuk padat atau keras. Jadi contohnya batu ini. Batu ini kira-kira dia keras atau tidak? Dia sangat keras. Jadi ini contoh yang konkret atau yang nyata, yaitu adalah batu ini. Batu ini keras. Meja yang anak-anak pakai itu juga keras. Nah, meja itu dibuat dari apa? Kayu. Nah, kayu itu masuk benda padat atau cair? Padat. Jadi sifat benda padat itu adalah bentuknya tetap, ya. Sedangkan volumenya juga tetap, dia tidak berubah. Karena apa? Karena dia keras. Dia keras, jadi dia tetap, dia tidak berubah. Nah, jadi itu adalah benda padat. Jadi Ibu ulang bahwa benda padat itu adalah salah satu wujud benda yang berbentuk padat atau keras. Contohnya itu adalah batu. Nah, selain batu, kira-kira apa lagi? Besi. Apalagi ini apa? Kayu. Ini keras atau apa? Ini cair? Keras. Berarti dia masuk dalam apa? Padat. Buku padat. Ya. Jadi macam-macam benda padat itu ada banyak sekali. Jadi misalkan contohnya benda padat itu adalah apa? Batu yang tadi kalian, kayu, besi, tanah liat, keramik. Yang ini juga dia termasuk dengan benda padat. Dan sekali lagi bahwa benda padat itu dia sifatnya itu adalah tetap. Dia tidak berubah. Dia tetap. Nah, yang berikutnya itu adalah benda apa? Cair. Nah, siapa yang bisa sebutkan contoh benda-benda cair? Air. Biru? Bensin. Pintar. Minyak. Jen? Apa? Ini apa? Ini apa namanya? Kecap. Susu kental itu juga masuk di dalam benda cair. Minyak goreng.
ini masuk benda cair. Nah, jadi ini adalah benda cair. Jadi benda-benda yang ada. Jadi kita berbicara yang ada sekeliling kita yang setiap hari kita menggunakannya dan kita lihat secara langsung. Ya, kita lihat benda padat, benda cair. Jadi tadi contoh benda cair itu adalah minyak, kecap, susu, air. Itu adalah contoh benda cair. Nah, sifat benda cair itu dia berubah atau tetap? Dia berubah-ubah. Nah, contohnya kenapa? Contohnya ini air di dalam botol ya. Dia berarti dia mengikuti bentuk botol. Nah, kalau kita tuang di gelas, nah, dia mengikuti atau tidak? Nah, mengikuti gelas. Kalau misalkan kita tuang lagi di bokor atau baskom, ini namanya baskom, dia mengikuti. Jadi sehingga benda cair ini dia berubah mengikuti benda yang kita pakainya. Nah, jadi dia berubah-ubah sesuai dengan tempat yang digunakan. Ya. Jadi kalau di botol dia mengikuti botol, di baskom dia mengikuti baskom, di gelas dia mengikuti, di botol termasuk minyak goreng ini kan ini benda cair. Ya. Jadi dia selalu mengikuti tempat yang kita pakai. Nah, sifat benda cair itu dia berubah, volumenya itu juga dia tetap. Kenapa dia tetap? Karena misalkan air yang tadi kita di gelas kita tumpah di dalam baskom juga dia tetap. Nanti kita tuang kembali di gelas, ukurannya itu adalah tetap. Dia tidak berubah. Jadi dia tetap sama seperti benda padat juga. Ya. Nah, sebelum kita masuk ini ada yang mau ditanyakan. Kira-kira apa yang Nabila mau tanyakan? Itu dia bisa berubah. Jadi kenapa es batu itu berubah? Kalau ketika jadi air dia bisa berubah menjadi es batu. Nah, setelah dia sudah padat, kalau kita kasih keluar, maka dia berubah lagi menjadi air atau dia mencair kembali. Nah, jadi es batu itu juga dia termasuk benda padat tapi dia berubah. Apalagi yang mau ditanyakan? Firman mau tanya apa? Nah, Firman mau tanya apa? Ayo. Tidak ada. Diran mau tanya? Nah, jadi ada tadi yang Ibu katakan bahwa ada 3 jenis benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, tadi kita sudah berbicara atau Ibu sudah menjelaskan tentang benda padat dan benda cair. Nah, contoh benda padat itu jadi contoh benda padat. Nah, itu tadi apa, Nabila? Kayu. Besi. Batu. Apalagi? Keramik. Air bukan benda padat. Apalagi? Tambah satu lagi. Batu sudah. Kayu, besi, batu, keramik. Apalagi? Genteng. Tahu genteng tidak? Nah, genteng. Jadi ini adalah contoh-contoh benda padat. Ya, contoh-contoh benda padat. Jadi ada kayu. Nah, kayu ini kita bisa buat menjadi apa? Menjadi meja, lemari, kursi, dan pintu jendela. Jadi manfaat atau fungsi dari kayu itu banyak sekali. Ya, dia berguna sekali bagi kebutuhan manusia. Ya, bisa juga, Nabila bilang bisa juga jadi kayu bakar. Kayu bakar untuk kita buat apa? Masak untuk apa? Untuk makan. Kasih tepuk tangan untuk kita. Jadi itu fungsi daripada atau contoh daripada benda padat dengan dia punya fungsi. Jadi kayu untuk tadi bisa buat lemari, bisa buat kursi, bisa buat meja dan lainnya. Besi kita bisa pakai untuk apa?
buat rumah toh, bisa untuk pakai rumah, bisa juga untuk trali seperti ini. Coba kalian lihat di belakang di samping itu trali besi. Jadi ini ya bisa dipakai untuk jadi ini besi. Jadi kita bisa buat trali. Ya. Nah, kalau batu untuk apa? Bangunan rumah. Batu untuk bangunan rumah dan masih banyak lagi. Nah, kalau keramik untuk lantai rumah ya, dan genteng itu pakai untuk kita atap, untuk menatap rumah. Itu adalah. Sedangkan kalau tadi benda cair itu air fungsinya untuk apa? Untuk minum. Kalau minyak goreng untuk menggoreng makanan toh. Jadi seperti apa? Ikan, daging, telur, dan masih banyak lagi yang kita menggunakan minyak ini untuk kita bisa makan. Ya, kita bisa makan. Jadi ini adalah contoh ini. Silakan kalian mencatatnya. Coba, mana ibu lihat. Mana biru punya buku mana? Hah? Aduh, biru punya buku jatuh. Jadi contoh. Tulis ini. Contoh. Nomor 2. Mana Nabila punya? Jen, mana Jen punya Jen? Jadi baik kalau benda cair itu dia berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, ya. Jadi dia sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau baskom kita air tuang ke baskom maka dia akan mengikuti baskomnya. Kalau lebar maka dia airnya kita lihat dia akan melebar. Kalau di gelas maka dia bentuknya seperti ini. Jadi ini namanya benda cair. Dia mengikuti tempat yang kita pakai atau kita gunakan. Seperti minyak goreng ini juga, karena di botol, jadi dia mengikuti bentuk botolnya. Nah, volume dari saca itu dia selalu tetap, dia tidak berubah. Nah, jadi volume dari benda cair sama dengan benda padat juga. Jadi dia tidak berubah, dia tetap, dia selalu tetap. Nah, kita masuk ke yang berikut yaitu adalah gas. Jadi benda gas. Ada yang pernah lihat gas kosonde? Hah? Apa? Coba. Gas bumi. Gas bumi. Apalagi? Jadi sebenarnya gas itu, gas selain gas bumi, udara. Nah, udara itu, kalian bisa lihat udara atau tidak? Nah, jadi udara itu kita tidak bisa melihat, tetapi kita bisa merasakan. Ya, jadi kita bisa merasakannya. Ketika ada angin, apa yang kalian rasakan? Dingin. Biasa aduh, di sini angin enak di sini angin sejuk Karena kita bisa merasakan. Jadi angin kita tidak bisa melihat dia, tapi kita bisa merasakan. Jadi udara, gas bumi dia termasuk benda gas, benda yang berupa cairan yang dengan sifat-sifatnya dia tidak berubah juga. Jadi dia juga tetap. Ya. Firman diam dulu, kita masih mau belajar, masih video. Nah, jadi baik, pelajaran kita pagi hari ini cukup sampai di sini. Jadi
kesimpulannya dari pelajar kita hari ini adalah misalnya kalian belajar tentang benda-benda dan sifatnya, kalian bisa mengidentifikasi, Iya. yaitu benda-benda yang ada di sekeliling, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, contoh benda padat itu adalah apa yang tadi kalian sebut? Kursi, meja, batu, kayu. Sedangkan kalau benda cair, air, minyak, susu kental. Nah, sedangkan kalau benda gas itu adalah apa? Gas bumi dan udara. Jadi udara itu sekali lagi gue mau sampaikan bahwa udara itu kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakannya. Ya, jadi kita bisa merasakannya. Jadi semoga dengan pelajaran hari ini kalian setelah pulang sampai di rumah jangan lupa belajar, ya. Jangan lupa belajar, dan PR-nya itu adalah PR-nya yaitu ditulis sebutkan 5 contoh benda padat. Ya, jadi 5 contoh. Satu, sebutkan 5 contoh benda padat. Dua, sebutkan 2 contoh benda cair. 3, sebutkan contoh benda gas. Jadi PR-nya nanti pulang sampai rumah kerja. Ya. Kerja, besok bawa kembali untuk ibu periksa. Ya. Iya, Bu. Baik, itu PR kita dan pelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa. Bu.